Pernahkah kalian bertanya-tanya berapa lama pedofil yang tertangkap di penjara? Berdasarkan undang-undang di Indonesia, pelaku akan dipenjara antara 5-15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Contoh kasusnya adalah pedofil asal Prancis yang tertangkap di Bali, Emmanuel Alain Pascal Maile, 53 tahun, yang dijatuhi hukuman 8 tahun dan denda 100 juta. Bagaimana dengan negara lain? Di akhir tahun 2022, muncul berita yang mengkhawatirkan banyak orang tua di Amerika Serikat, khususnya negara bagian California. 7.000 orang pedofil yang tertangkap dan dijatuhi hukuman dilepaskan dari penjara pada tahun yang sama meski mereka melakukan pelecehan seksual parah seperti pemerkosaan dan sodomi. Orang tua yang anaknya menjadi korban tentu ingin keadilan, bukan sekedar penjara 2 hari atau setahun. Banyak dari orang tua berharap pelaku menerima hukuman mati. Untuk beberapa orang tua, mereka menerimanya setelah pelaku dibunuh oleh sesama narapidana, seperti kasus Steven Sanderson, 51 tahun, yang membunuh Theodore Dyer, 67 tahun. Alright, I guess he decided to clear his conscience or something, but, he told me what he was in prison for, that he had, was accused of raping an 11-year-old girl, and he got 25 to life for it, and, I told him that's enough, I don't want to hear anymore. I first, punched him a couple times, still wouldn't shut up, still kept telling me he wanted to explain that he didn't do it, that he was being set up and all this stuff, and I don't know, I just got mad and then hit him and then I killed him. When I hit him and knocked him out, and then I took the shoelaces out of his shoes, tied them together, wrapped it around his neck, and strangled him. After I was done, I was aware of what I was doing, and then I just put him on his bed and covered him up and climbed in my bed and went to sleep. I know murdering somebody is not a good thing, but Jesus, man, if the things this guy did, things he said he did, I wouldn't want someone like that on the street again. So I do what's necessary. I do what some people won't. You guys are cops. You arrest people all the time for stuff that you wish you could shoot them in the face. I already know that. I'm not stupid. I understand. There's crimes that shouldn't be committed. So, I just don't have any empathy for people. So basically, what you did, you figure Ted got what he deserved. Ted got what he deserved. I believe that with all my heart. The reason I killed him was because he was a child molester. But you did in fact kill him? Oh, sure. And you intended to kill him? Oh, sure, yes. Since this all happened, it's kind of been, people think I'm some kind of hero, well, I'm actually not. I just, did what I thought was best in the time that I was given. I don't feel bad for what I did, I feel bad for maybe his family or something. But as far as remorse towards him, no. I've been getting these emails saying that, it's not my position to judge anybody. And I want to make it quite clear that I didn't judge him. I know God is the only judge we have. I've just set the appointment up. Beberapa lainnya memilih untuk mengurus sendiri para pedofil ini. Salah satunya, 2 bersaudara yang tinggal di Parr, Texas. Alejandro Trevino, 18 tahun, dan Christian Trevino, 17 tahun. Trevino bersaudara memiliki adik tiri perempuan yang berusia 9 tahun yang merupakan hasil pernikahan ibu kandung dan ayah tirinya. Ayah tiri mereka, Gabriel Quintanilla, 42 tahun, bukan pria dengan latar belakang yang bersih. Gabriel selama ini berlari dari kejaran polisi atas tuduhan pelecehan seksual yang dilakukannya selama 2 tahun pada seorang anak di 2019. Pria bejat ini juga menyerang putri kandungnya sendiri. Korban yang menangis terseduh-seduh melaporkan perbuatan bejat ayah kandungnya pada Trevino bersaudara. Trevino bersaudara adu jotos dengan Gabriel di rumah dan ibunya yang melerai ketiganya mengusirnya. Christian yang masih marah mengikuti kemana Gabriel pergi. Alejandro kemudian memanggil sahabat mereka, Juan Melendez, untuk mengikuti kemana Christian dan Gabriel pergi. Juan pun datang dengan Dodge Charger merah. Christian yang mengejar Gabriel berhasil menyudutkannya di salah satu kompleks apartemen. Alejandro dan Juan yang menemukan Christian sedang memukuli Gabriel bergabung memukulinya. Setelah memukuli Gabriel, ketiganya meninggalkan kompleks apartemen dan kembali ke rumah Juan dan berganti mobil Ford F-150. Dan sekali lagi mereka mencari Gabriel yang ditemukan sedang berjalan sendirian.
Ketiganya menyergap dan kembali memukuli Gabriel untuk yang ketiga kali dengan brass knuckles. Tapi kali ini mereka memasukkan Gabriel yang sudah tidak sadarkan diri ke mobil dan membuangnya di sebuah ladang di Allen. Ketiganya kembali ke rumah Juan dan membakar pakaian yang digunakan saat memukuli Gabriel. Pada 20 Januari 2022, jasad Gabriel ditemukan oleh seorang petani dan penyelidikan polisi pun dimulai. Polisi yang berhasil mengidentifikasi Gabriel menanyai ibu Gabriel yang menyebut kalau ia mengantarkan Gabriel ke rumah istrinya, Ibu Trevino bersaudara. Ibu Trevino bersaudara yang ditanyai polisi mengatakan kalau putranya menyerang Gabriel dan setelah itu ia mengusirnya dari rumah mereka. Sehari kemudian, polisi mulai menanyai ketiganya dan di akhir minggu, mereka bertiga dituntut atas pembunuhan, penyerangan, dan keterlibatan dalam aktivitas kriminal. Di awal, uang jaminan yang ditetapkan oleh hakim untuk ketiganya berkisar antara 1 sampai 1,5 juta dolar, tapi kemudian turun menjadi 150.000 US dollar untuk Christian dan Alejandro, sedangkan untuk Juan 362.000 US dollar. Beruntung bagi Juan Menendez, ia dilepaskan dari penjara bulan Agustus, sementara Trevino bersaudara harus menunggu persidangan mereka di dalam penjara. Yang menarik di kasus ini, dukungan masyarakat untuk pembebasan ketiganya begitu besar. Mereka menggalang dukungan dan membuat petisi di change.org untuk pembebasan ketiganya. Sampai saat ini sudah lebih dari 700.000 orang yang menandatangani petisi. Bagaimana menurutmu tentang kasus kriminal Trevino bersaudara dan temannya? Apakah mereka layak untuk dibebaskan atau diproses dengan hukuman yang ringan? Jangan lupa tulis komenmu dan sampai bertemu di kasus selanjutnya.